Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Raflianto, saya dari Big A semester 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi makalah saya yang berjudul tentang pengertian. Baiklah, pengertian sendiri adalah suatu gambaran akal budi yang abstrak dan batiniah tentang sesuatu. Gambaran akal budi yang abstrak ini atau batiniah tentang suatu sebagaimana dimaksudkan biasanya disebut dengan konsep. Pengertian sendiri identik dengan konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi yang selalu menangkap dan membentuk suatu gambaran. Contohnya seperti kata kursi. Nah, kata kursi sendiri ialah konsep. Sebelum menjadi konsep, kata kursi merupakan pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau pikiran. Selanjutnya dengan kata kursi itu kita dapat berpikir atau berbicara hal ihwal yang mengenai kursi tanpa harus menghadirkan benda yang konkret yang bernama kursi tersebut. Dalam pengertian ada yang dinamakan dengan isi dan luas pengertian. Nah, isi sendiri sering disebut dengan komprehensi dan luas sering disebut dengan ekstensi. Dalam pengertian kedua istilah itu diterapkan dalam pengertian. Isi suatu pengertian hendaknya dicari dalam inti pengertian, sedangkan luas hendaknya dicari dalam bentuk atau hal mana yang ditunjukkan dalam pengertian itu. Nah, isi pengertian adalah semua unsur yang termuat dalam suatu pengertian. Isi pengertian itu dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan manakah bagian-bagian atau unsur-unsur suatu pengertian yang tertentu. Kemudian ada luas pengertian. Nah, pengertian selain memiliki isi juga memiliki luas. Artinya setiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungannya itu berisi tentang semua barang atau hal yang dapat ditunjuk atau disebut dengan pengertian atau kata itu. Luas pengertian adalah benda-benda lingkungan realitas yang dapat dinyatakan oleh pengertian yang tertentu. Seperti setiap pengertian mempunyai daerah lingkupnya sendiri. Pengertian itu mencakup semua barang atau benda yang dapat disebut dengan pengertian tersebut. Misalnya pengertian kuda menunjukkan hanya semua makhluk atau hewan yang tertentu yang dinyatakan oleh pengertian itu, bukan makhluk atau hewan lainnya. Kemudian ada pengertian itu juga tidak sama luasnya. Pengertian yang satu lebih luas daripada pengertian lainnya. Misalnya pengertian hewan lebih luas daripada pengertian kuda. Sedangkan pengertian kuda lebih sempit daripada pengertian hewan. Dengan ini dinyatakan pengertian kuda merupakan bawahan dari pengertian hewan. Kemudian ada hubungan antara isi dan luas. Semakin banyak isinya, atau komprehensi bertambah, semakin kecil luas. Semakin banyak atau besar isinya akan semakin menjelaskan bahwa sesuatu atau benda itu semakin konkret, nyata, dan tertentu. Dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh,
semakin tebal atau banyak isi konsep. Contohnya seperti calon karyawan yang dibutuhkan. Misalnya minimal berusia 24 tahun, lulus SMA, mempunyai pengalaman bekerja minimal 4 tahun, dan belum menikah. Akan semakin sedikit individu yang memenuhi syarat tersebut. Nah, itulah contoh dari semakin tebal atau banyaknya isi konsep. Saya kira sekian pemaparan materi makalah saya.